Definisi dari perulangan while adalah perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Yang paling penting untuk kita ingat adalah dari perulangan while, kondisi dicek terlebih dahulu sebelum program dijalankan. Artinya, sebelum satu baris perintah di dalam while dijalankan, program akan bertanya dulu, apakah kondisi ini benar? Kalau jawabannya ya, maka program dijalankan. Kalau jawabannya tidak, program langsung berhenti. Bahkan bisa saja perulangan while tidak dijalankan sama sekali kalau dari awal kondisinya sudah salah. Oke, sekarang kita masuk ke perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang bekerja berdasarkan kondisi. Artinya, program akan terus mengulang selama kondisi tertentu masih bernilai benar. Kalau kondisinya masih benar, program akan terus berjalan. Tapi kalau kondisinya sudah salah, maka perulangan akan berhenti. Ini yang membuat while sangat fleksibel dan sering digunakan. Jelaskan contoh program perulangan while. Di bagian baris integer i sama dengan 1. Di sini kita membuat sebuah variabel bernama i bertipe integer. Variabel ini berfungsi sebagai penghitung perulangan dan nilainya dimulai dari angka 1. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inti, yaitu perulangan while. While i lebih kecil atau sama dengan 5. Artinya, selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5, maka perulangan akan terus berjalan. Sebelum perulangan dijalankan, komputer akan mengecek kondisi ini terlebih dahulu. Jika kondisinya benar, perulangan dijalankan. Jika kondisinya salah, perulangan akan berhenti. Selanjutnya, di dalam perulangan terdapat baris code i at line. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari variabel i ke layar. Endline digunakan agar setelah angka ditampilkan, program pindah ke baris baru. Kemudian baris i++. Artinya setiap kali perulangan berjalan, nilai i akan bertambah 1. Baris ini sangat penting agar nilai i berubah dan perulangan tidak berjalan terus-menerus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Fakrin, PM 2024020030. Nah, di sini saya akan menjelaskan perulangan for. Untuk pengertian perulangan itu sendiri, yaitu mana perulangan atau looping adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Adapun struktur umum perulangan for, yaitu for inisialisasi, di mana inisialisasi ini dijalankan satu kali di awal. Terus ada kondisi, di mana dicek setiap perulangan. Terus ada increment atau decrement,
di mana dijalankan setelah satu iterasi selesai. Di sini ada program di mana program tersebut akan menampilkan angka 1 sampai 10. Untuk menjalankan program ini kita akan lanjut di aplikasi Dev C++. Akan menampilkan angka 1 sampai 10. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu masukkan include IOStream. Jadi include IOStream ini digunakan untuk memanggil library input output pada C++. Nah, library ini diperlukan agar kita bisa menggunakan cout, yaitu dimana untuk menampilkan output, dan cin untuk bagian input. Nah, lanjut untuk baris yang kedua. Ini ada using namespace std, yang dimana berfungsi agar kita tidak perlu menulis std di setiap kali menggunakan cout, cin, atau ndl. Terus di sini masukkan main buka kurung tutup kurung. Nah, main ini adalah fungsi utama dalam program C++. Program selalu mulai dijalankan dari fungsi main. Nah, untuk in berarti fungsi ini akan mengembalikan nilai berupa angka. Terus lanjut di belakang tutup kurung, kita masukkan buka kurung kurawal, lalu enter, dan masukkan program yang akan kita buat, yaitu dimana program perulangan for. Itu sini for buka kurung Nah, untuk i sama dengan 1, ini akan membuat variabel i dengan nilai awal 1. Untuk i kurang dari sama dengan 10, yaitu dimana selama i masih kurang dari atau sama dengan 10, perulangan akan terus berjalan. Terus untuk i++ ini, yaitu setiap selesai satu perulangan, nilai i akan bertambah 1, yang dimana artinya dia akan mengulangi perintah dari angka 1 sampai 10. Lanjut di sini masukkan cout, nah cout ini akan menampilkan output, sedangkan i yaitu nilai yang akan ditampilkan, dan ndl yaitu program akan pindah ke baris baru. Nah, setelah tanda kurung penutup, kita enter, masukkan di sini return. Jadi return ini menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Dan yang terakhir ada tanda kurung penutup, yaitu menandakan akhir dari fungsi main dan juga akhir dari program. Nah, untuk outputnya sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, di sini outputnya programnya menampilkan angka 1 sampai 10. Mungkin itu saja perulangan for yang dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang ketiga adalah perulangan duel. Perulangan duel adalah struktur pengendali dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah secara berulang, di mana blok perintah dijalankan terlebih dahulu sebelum kondisi diperiksa. Karena pengecekan kondisi dilakukan setelah perintah dieksekusi, maka perulangan duel pasti dijalankan minimal 1 kali, meskipun kondisi yang diberikan bernilai salah. Perulangan ini sangat berguna ketika suatu proses harus dijalankan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perulangan perlu dilanjutkan atau dihentikan, sehingga menjadikannya berbeda dari perulangan yang lain yang melakukan pengecekan kondisi di awal. Perbandingannya secara umum adalah perulangan for lebih tepat digunakan untuk perulangan yang terstruktur dan terhitung. Perulangan while cocok untuk kondisi yang belum dapat dipastikan jumlah pengulangannya. Sedangkan perulangan while digunakan ketika eksekusi awal wajib dilakukan sebelum kondisi diperiksa. Ketiga perulangan ini saling melengkapi dan pemilihan jenis perulangan yang tepat akan membuat program menjadi lebih efisien, mudah dipahami, dan minim kesalahan logika. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang perulangan duel. Seperti yang kita tahu, ciri utama dari perulangan duel adalah blok perintah dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian kondisi diperiksa. Nah, ini merupakan blok perintah, sedangkan yang ini merupakan kondisi logika. Cout berfungsi untuk menampilkan nilai I ke layar, sedangkan I berfungsi untuk menambahkan nilai I sebesar 1 setiap kali perulangan berjalan. Jadi setiap perulangan berjalan, nilai I akan terus ditambahkan 1 sampai nilai I menjadi 5, baru program bisa berhenti. Nah, mungkin itu beberapa kondisi atau contoh program duel yang mungkin saya jelaskan. Sekian, terima kasih.